Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Adhani dengan NIM 642416196. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa studi kasus. Di sini saya akan menggali lebih dalam studi kasus yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Parangga. Di sini saya akan membahas satu persatu ya. Nah, di sini kita ada 3 studi kasus, yaitu yang pertama studi kasus strategi pemasaran PT Vivo, terus yang kedua studi kasus strategi bisnis transportasi online Cuanjek, sama yang ketiga itu studi kasus strategi pemasaran Alfamart versus Indomaret. Nah, yang pertama ini aku akan ngebahas tentang studi kasus strategi pemasaran PT Vivo. Nah, jadi si PT Vivo ini itu adalah sebuah merek handphone yang meluncurkan smartphone flagship itu dengan spesifikasi tinggi. Nah, artinya nih, produk ini itu menyasar konsumen yang tidak hanya melihat harga, tetapi ia juga melihat kualitasnya, merek, dan gengsi. Nah, jadi persaingan di kelas flagship ini itu sangat ketat dengan yang udah diisi di merek-merek sebelumnya kayak iPhone, Samsung, Xiaomi, Realme. Itu semuanya udah ada pesaingnya gitu ya. Nah, di sini gimana sih cara kita menentukan strategi harganya? Nah, saya memakai strategi penentuan harga atau pricing strategi. Nah, jadi Vivo ini menetapkan harga itu berdasarkan manfaatnya yang dirasakan si konsumen, seperti kameranya canggih, terus layarnya 1404 Hz, dan performanya juga tinggi gitu kan. Nah, harga itu tidak boleh terlalu mahal. Agar apa? Agar nggak kalah saing sama merek-merek lain seperti iPhone sama Samsung kayak gitu. Tetapi dia juga nggak boleh nih terlalu murah, agar citra premium si Vivo ini itu agar tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, Vivo ini dia menetapkan harga sedikit di bawah pesaing utama dengan kualitas yang setara. Next. Nah, kemudian di sini saya ada strategi memenangkan pesaing. Nah, yang pertama kita harus menganalisis pesaing dulu. Nah, untuk Samsung dan iPhone itu dia unggulnya dari sisi merek dan loyalitas konsumennya itu dia selalu selalu ramai. Nah, kemudian si Xiaomi dan Realme kalau itu dia unggulnya dari sisi harganya. Xiaomi dan Realme itu bisa dikatakan harganya murah ya kalau untuk merek-merek handphone. Xiaomi dan Realme ini dia benar-benar unggul karena harganya menurut saya murah gitu. Nah, untuk Vivo itu dia berada di tengah. Kenapa berada di tengah? Karena dengan keunggulan kamera dan desain, dia berada di tengah. Harganya juga standar ya, maksudnya di tengah-tengah iPhone atau Samsung, bahkan di bawah Realme sama si Xiaomi kayak gitu. Nah, untuk strategi pesaing, yang pertama kita harus menonjolkan keunggulan kamera. Ya, kita harus menonjolkan keunggulan kamera sebagai pembeda utama, dan kita juga harus menggunakan promosi emosional seperti gaya hidup modern dan kreatif, dan kita juga harus menggandeng influencer untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan memperkuat layanan Purna ini untuk agar konsumen ini juga merasa aman. Gitu. Next, saya akan ngebahas tentang studi kasus strategi bisnis transportasi Cuanjek. Ini studi kasus yang kedua. Nah, jadi di sini itu kita diminta SWOT untuk si transportasi Cuanjek. Nah, untuk SOT itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi untuk kekuatannya di transportasi Cuanjek, dia itu pertama fokus pada pasar lokal. Nah, jadi Cuanjek ini itu dapat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan daerah tertentu yang sering diabaikan pemain besar. Nah, yang kedua, komisi lebih rendah untuk driver. Nah, jadi memberikan nilai itu lebih bagi mitra pengemudi yang merasa terbebani oleh potongan besar dari platform besar. Yang ketiga itu ada struktur organisasi lebih fleksibel. Nah, yaitu berarti pengambilan keputusan itu akan lebih cepat karena tidak ada birokratis. Itu adalah strict dari si transportasi Cuanjek ini, kekuatannya. Next,
Sekarang weakness itu adalah kelemahan. Nah, kelemahannya dari transportasi Chuanjek ini, yang pertama brand awareness itu sangat rendah. Jadi konsumennya itu lebih percaya pada merek-merek besar dibanding si Chuanjek ini gitu kan. Yang kedua, itu modalnya juga terbatas. Jadi nggak mampu untuk melakukan promosi besar-besaran. Dan yang ketiga, itu teknologi dan aplikasi itu belum matang. Jadi masih kalah dari segi fitur dan stabilitas sistem, itu semuanya masih kalah untuk transportasi Chuanjek. Dan yang keempat, jaringan lainnya juga terbatas. Jadi masih banyak nih tersedia, masih banyak di kota-kota itu belum tersedia Chuanjek kayak gitu. Oke, next yaitu ada opportunities atau peluang. Nah, peluang dari transportasi Chuanjek ini, yang pertama itu pasar transportasi online itu masih tumbuh. Jadi kebutuhan mobilitas masyarakat itu tetap tinggi. Jadi di pasar-pasar transportasi online itu harus lebih berkembang. Kemudian untuk yang peluang kedua itu ketidakpuasan driver terhadap platform besar, terutama terkait insentif dan sistem suspend. Dan yang ketiga itu kota kecil dan daerah pinggiran belum terungkap atau tergarap maksimal. Sama yang keempat itu ada dukungan ekonomi lokal dan UMKM, itu adalah peluang dari si transportasi Chuanjek. Oke, next. Di sini ada threats, yaitu atau ancamannya. Threats atau ancaman. Nah, jadi yang pertama itu ancamannya itu didominasi sama Gojek dan Grab kan. Nah, jadi karena ada ekosistemnya, itu pasti modalnya sangat kuat. Jadi persaingan mereka itu sangat kuat kalau misalkan ada Gojek sama Grab. Nah, terus yang kedua itu juga ada perang harga dan promo. Sama yang ketiga itu hambatan regulasi pemerintah dan perpindahan konsumen rendah atau switching cash rendah. Nah, kemudian di sini ada perbandingan SOT Chuanjek dan Gojek versus Gojek dan Grab. Jadi untuk aspek brand, Chuanjek itu masih lemah ya. Gojek sama Grab itu udah sangat kuat. Nah, terus aspek dari modal, kalau Chuanjek kecil, Gojek sama Grab besar. Nah, untuk aspek teknologinya sederhana, Gojek udah canggih, Grab juga udah canggih. Nah, untuk kefleksibilitasannya itu untuk Chuanjek tinggi, Gojeknya rendah, sama Grab juga rendah. Nah, kalau untuk ke lokal itu Chuanjek tinggi, so Gojek sama Grab itu rendah. Nah, jadi bisa kita simpulkan di Chuanjek ini dia tuh posisi paling bawah dari Grab sama Gojek gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas segmentasi sama targeting dan positioning atau STP ya. Nah, yang pertama ada segmentasi pasar Chuanjek, yaitu yang pertama itu segmentasi geografis, yaitu kota kecil dan menengah, sama wilayahnya juga ada di pinggiran kota, daerahnya juga dengan minim banget transportasi umum, itu secara geografis. Kemudian kalau segmentasi demografis itu biasanya yang menggunakan Chuanjek itu adalah usia 18 sampai 45 tahun. Terus juga biasanya pelajar, mahasiswa, pekerja informal, sama yang pendapatannya menengah ke bawah itu biasanya menggunakan Chuanjek. Next. Nah, kemudian ada segmentasi psikografis, yaitu ya berupa sensitivitas terhadap harga, sama peduli keadilan bagi driver, dan tidak terlalu loyal pada satu merek. Dan yang keempat itu ada segmentasi perilaku, jadi penggunaan harian jarak dekat sama order rutin, kerja, sekolah, belanja. Itu biasanya Chuanjek lebih sering di order ketika order rutin kayak kerja, sekolah, belanja kayak gitu. Nah, untuk menghindari tarif mahal dan short pricing ya yang terakhir gitu. Next, kemudian ada targeting strategi Chuanjek. Nah, strategi targeting ini yaitu kita ada fokus ke focus share ya, atau ke niche ya. Jadi dia marketing strategi. Yang pertama, Chuanjek ini memiliki keterbatasan modal dan teknologi. Nah, yang kedua, si pasar mass market itu sudah dikuasai oleh Gojek sama Grab. Jadi fokus pasar itu sempit banget, memungkinkan efisiensi biaya dan loyalitas lebih tinggi gitu. Nah, untuk target utamanya biasanya Chuanjek itu penggunanya itu transportasi harian di kota-kota kecil, sama driver lokal yang menginginkan sistem lebih adil, biasanya kayak gitu.
Nah, kemudian ada positioning cuanjek, ya kan. Positioning statement yang pertama itu ada cuanjek adalah layanan transportasi online lokal yang adil, transparan, dan terjangkau untuk masyarakat dan driver daerah. Nah, di sini juga ada teoritisnya. Jadi berdasarkan positioning theory, risk and truth, merek harus menempati posisi yang jelas dan berbeda di benak konsumen. Nah, cuanjek ini memosisikan diri bukan sebagai yang paling besar, tetapi yang paling adil dan dekat. Nah, strategi modal bisnis cuanjek, dia itu memakai platform digital berbasis komunikasi lokal. Nah, cuanjek ini dia bertindak sebagai penghubung antara driver lokal dan konsumen lokal. Nah, fokus pada satu wilayah sebelum ekspansi, kayak gitu. Nah, itu dia tidak bergantung pada subsidi besar atau bakar uang. Nah, ini aku ngambil dari teori bisnis modal Canvas. Osterwalder and Pichner menekan value proposition key partner, yaitu driver lokal dan customer relationship itu berbasis komunitas. Nah, kemudian di sini ada strategi memenangkan persaingan berdasarkan SWOT dan STP ya. Nah, untuk strategi utama, dia memakai differential fokus, yaitu fokus differentiation strategi, yaitu langkah strategi yang pertama menekankan kelemahan internal, terus juga menekankan wilayah kecil atau teknologi sederhana tetapi efektif. Kemudian dia juga memanfaatkan peluang, jadi menarik driver yang tidak puas dengan platform besar dan tidak perang harga nasional ya dia ya. Dan dia juga tidak bersaing promo besar-besaran si cuanjek ini. Itu adalah salah beberapa strategi untuk memenangkan persaingan berdasarkan SWOT dan STP-nya. Oke, next di sini saya akan membahas tadi kasus observasi lapangan Alfamart versus Indomart. Jadi pada beberapa minggu yang lalu saya sudah observasi lapangan ke lapangan dan wawancara ya. Jadi pada minggu lalu saya sudah observasi lapangan dan wawancara, yaitu di Alfamidi Kalipasir, Jalan Kalipasir nomor 25, ya RT 14 RW 10 Kabupaten Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, itu dia berseberangan dengan Indomaret dan jaraknya itu kurang dari 900 meter. Jadi sangat dekat ya untuk Alfamart ini. Nah, di sini next ini dari Google Maps-nya bisa terlihat di sini itu ada di Alfamidi dan di seberangnya itu ada Indomaret. Berikut adalah video wawancara saya. Selamat menonton. Perkenalkan nama saya Ini saya dari Universitas Bina Sarana ya. Gimana sih Mas? Kalau dari apa ini fokus ke penjualan juga, penjualan gitu kayak target sales, banyak barang promo itu buat sales jadi biar customer kayak ya belanja kesini gitu bolak-balik. Terus kalau misalkan kelemahan auto sama kelebihannya itu gimana teman-teman? Kalau kelebihan sih kita fokus di pelayanan ya, kayak misalnya kalau komplit kan banyak kayak nomor Alfamart, komoditi banyak banget. Jadi kita lebih fokus ke pelayanan sih. Kalau kelemahan, kalau buat toko ini ya mungkin karena personilnya masih sedikit ya, jadi kadang tokonya ada yang berantakan. Karena orangnya sedikit, pagi jangan berdua. Terus kalau misalkan dari konsumen mereka puas belanjanya itu kalau persentase sih mungkin 90% puas. Kalau beberapa karena masyarakat sini kan agak-agak orang-orang yang punya lah ya gitu, jadi mereka lebih sendiri. Oke, terima kasih.
maaf nih ya, aku dari Universitas Pendidikan Informatika. Di sini aku mau nanya Kakak gimana sih Kak strategi pemasaran di Indomaret? Strategi kita lihat dari umur kita kan kalau program misalnya tuh jadi paling kita nawarinnya ke masyarakat kalau permen ke Terus kalau misalkan itu mau promo di sini berarti sering gitu ya? iya setiap minggu di Terus kalau misalkan kelemahan sama kekuatan di Indomaret menurut Kakak apa? harganya terlalu banyak Oh gitu, harganya terlalu banyak. Ya, kalau kelebihannya kelebihannya kan paling kalau mencapai hasil Abang di sini kan mau nanya persepsi Abang Indomaret sama Alfamidi itu gimana sih? Nah, Indomaret paling lebih rapi aja sih susunan barang-barangnya. Kalau ini kan lebih banyak promo, dominan lebih murah. Oh, berarti lebih murah di Alfamidi ya? Ya, anak Alfamidi kita ya lebih gede gitu, di atasnya Alfamart. Oh gitu, ya. Kalau untuk parkirannya lebih luas Alfamidi atau Indomaret? Umumnya sih Alfamidi ya, karena kan Alfamidi. Alfamidi gedungnya biasanya lebih gede-gede. Karena produknya juga lebih banyak ya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih ya. Permisi Kak, saya izin bertanya, menurut pendapat Kakak persepsi Indomaret sama Alfamart itu apa ya? Menurut persepsi saya sendiri, untuk segi kenyamanan saya lebih prefer ke Indomaret Kak daripada Alfamart, dikarenakan Indomaret lebih terasa dingin daripada Terus menurut Kakak kalau untuk promo-promonya lebih menarik di mana nih? Kalau saya lebih menarik karena dua-duanya memiliki promo yang menarik. segi belanja saya lebih sering di Indomaret. Oh di Indomaret ya berarti. Kalau dari segi luas parkirannya tuh gimana? Lebih luas mana tuh? Indomaret sama Alfa? Karena saya lebih sering belanja di Indomaret, saya lebih suka di Indomaret karena parkirannya lebih luas dan nyaman. Aku mau tanya nih, menurut Kakak kenapa ya apa sih Indomaret sama Alfa tuh selalu berdekatan? Pasti jaraknya tuh nggak jauh-jauh gitu. Itu ya kan gimana? Menurut saya karena mereka kan keduanya adalah kompetisi pesaingnya. Oh gitu. Iya. Konsumen bakal memilih. Oke oke. Terima kasih ya Kakak ya. Nah, kemudian jadi dari yang sudah kita wawancarai yaitu satu staf toko Indomaret, satu staf toko Alfamart, kemudian juga konsumen dari Indomaret dan satu konsumen dari Alfa. Nah, itu mereka alasan Alfamart dan Indomaret memilih strategi lokasi berdekatan itu mereka itu karena mereka ingin merebut pasar yang sama. Jadi kedua minimarket ini itu menargetkan konsumen harian yang di lingkungan yang sama dengan membuka gerai berdekatan, dan mereka itu memastikan tidak kehilangan potensi pembeli pesaing kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada persaingan non harga. Karena lokasinya sama, pesaingan itu bergesernya tuh ke promo, kelengkapan produk, kenyamanan toko, sama pelayanan, bukan sekedar jarak. Nah, jadi untuk alasan-alasan dari konsumennya itu seperti itu ya, rata-rata mereka itu ingin melakukan promo ya, yang paling murah harganya, yang paling lengkap tokonya, itu mereka lebih sering mengunjungi gitu. Nah, kemudian untuk teori pemasaran lokasi itu diperkuat jurnal dan teori, yaitu dari teori Hotelling Laws, Hotelling H 1929, Stability in Competition, The Economic Journal. Teori hotelling ini menjelaskan bahwa jadi dalam pasar dengan dua pesaing utama, perusahaan itu cenderung memilih lokasi yang berdekatan untuk memaksimalkan jumlah konsumennya. Seperti itu. Nah, kemudian ada teori dari retail location theory, Levy dan Wells pada tahun 2012.
Dan teori ini menyatakan bahwa lokasi retail itu harus berada di area dengan traffic konsumen tinggi. Kedekatan dengan pesaing itu justru dapat meningkatkan kunjungan atau comparison shopping kayak gitu. Daftar pustakanya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak dosen.